Swastiastu. Mohon waktunya sebentar Ya. untuk wawancara tentang permasalahan yang ada di negeri Malaysia. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Pak, apa yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa menurut Bapak? Baik, pada Agus dapat saya sampaikan bahwa minat belajar siswa khususnya di SD Malaysia ini itu menurut saya itu ada beberapa faktor itu, Pak. Yang pertama mungkin dari faktor diri siswa itu sendiri, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor sekolah. Masing-masing faktor ini ada juga gininya Pak pendukungnya. Dari sekolah misalnya inovasi guru, bagaimana teknik guru dalam mengajar sehingga murid merasa bosan. Banyak ini faktor. Terus yang kedua mungkin faktor lingkungan, karena di rumah, di keluarga kurang ada gini support dari orang tua, mungkin lingkungan rumahnya mungkin dekat dengan keramaian atau dengan hiburan-hiburan sehingga dia lupa untuk dirinya sendiri sebagai seorang siswa seperti itu. Terus yang paling penting ini sebenarnya adalah faktor dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri tidak ada minat untuk belajar, bagaimanapun usaha kita di sekolah, di rumah, itu tidak akan mungkin berhasil, Pak. Nah, makanya untuk menyikapi hal itu, kita di sekolah lah yang sebaiknya bagaimana menyusun rencana biar proses pembelajaran itu dapat diminati oleh siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya, apakah ada program literasi khusus di sekolah? Jika ada, bagaimana contohnya, Pak? Oh, kebetulan dalam kurikulum tahun ini dan yang sebelumnya mungkin belum masuk di kurikulum, kita sudah membuat itu program literasi itu. Yang pertama mungkin program 15 menit atau 10 menit sebelum bel ke kelas, kemudian disuruh membaca. Apa yang dibaca silakan dia bebas membaca. Nanti di masing-masing kelas, guru kelasnya yang mungkin untuk menindaklanjuti hasil literasinya, apa yang dibaca, mungkin judul bukunya, mungkin ditanya mungkin berapa halamannya, materinya tentang apa, seperti itu, Pak. Apakah ada program khusus numerasi juga, Pak, untuk meningkatkan numerasi anak? Kalau ada, Oke. tanya, Pak. Untuk program numerasi baru di tahun ini kita programkan, Pak. Artinya di samping ada program literasi, juga kita membuat program numerasinya. Tetapi hanya sebagian kecilnya, Pak. Kalau numerasi itu mungkin kan di setiap mata pelajaran, di setiap pembelajar itu terselip numerasi, Pak. Artinya secara umum kita cuma memakai atau 5 menit lah sebelum masuk, mungkin dengan menghafalkan perkalian atau mungkin dengan teknik-teknik tertentu dalam perkalian seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya. bagaimana cara membangun relasi antara guru, Bapak sebagai kepala sekolah, dengan orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri, Pak? Nah, ini yang paling penting, Pak, sebenarnya dalam kemajuan suatu sekolah. Kita itu harus berkolaborasi, Pak. Sekolah dengan di sekolah kan ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga pendidikan. Di sini kita bangun kerjasama yang baik. Kemudian skopnya yang lebih luas lagi kan ada komite orang tua. Bagaimana kita tekniknya agar kita bisa berkolaborasi dengan mereka sehingga kemajuan sekolah ini akan tercapai berkat kerjasama ini, Pak. Kalau tidak ada kerjasama ini, kemajuan sekolah tidak akan berhasil. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, sekarang teknik-teknik kita lah yang bagaimana agar kita bisa menjaga komunikasi yang baik dengan mereka, kita intern di sekolah, sehingga dengan kolaborasi yang baik, proses hubungan akan nyaman, Pak. Akhirnya apapun yang menjadi kekurangan di suatu sekolah itu akan bisa tertutupi, Pak. Ya.
teknik komunikasi yang baik. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana tindakan dari Bapak selaku kepala sekolah jika menemukan atau ada di sekolah Bapak ada anak yang kesulitan dalam belajar dan ada anak yang berkebutuhan khusus Pak? Baik Pak Agus, untuk menyikapi hal itu, khususnya ini yang kesulitan belajar, kita bersinergi lah antara guru mungkin, khususnya yang di sini yang menjadi ujung tombaknya kan guru. Guru mungkin bisa mencari solusi atau mencari akar permasalahan dari murid tersebut. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin bisa dicari dengan latar belakang murid, atau faktor kejiwaan, atau bagaimana, atau memang dia tidak suka dengan gurunya. Kan itu. Kenapa dia kok sampai sulit belajar? Mungkin kan banyak dia. Mungkin materi dia tidak senang, mungkin cara mengajar guru yang tidak senang, mungkin ada permasalahan pribadi, kan seperti itu. Ya, di sanalah mungkin nanti gurunya mencari informasi bagaimana keadaan anak itu sebenarnya, sehingga dia mencari kok bisa mengalami kesulitan dalam belajar. Dan seperti itu Pak, mungkin salah satunya dia mungkin ada masalah dengan keluarganya di rumah mungkin, atau bagaimana kan nanti setelah dilakukan penelusuran kan tahu solusi permasalahannya seperti itu. Terus untuk menyikapi yang berkebutuhan khusus, kalau memang masih bisa kita tangani di sekolah umumnya, karena kebutuhan khususnya itu setingkat apa kebutuhan khususnya, artinya disabilitasnya itu. Kalau memang sekolah biasa seperti kita di sini, mungkin kita konsultasi dengan orang tua, kita cuma bisa menyarankan ke sekolah yang memang ada, sekolah yang memang tempat berkebutuhan khusus seperti itu. Kalau bisa kita tangani di sini, kita akan tetap menanganinya. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah guru-guru di SD Negeri 5 Mesing sudah menerapkan model pembelajaran inovatif saat mengajar selama ini yang Bapak lihat? Baik, mengenai proses pembelajaran inovatif di sekolah kami, setelah saya selaku kepala sekolah melakukan supervisi, sebagian besar di sekolah kami memang sudah mengarah ke pembelajaran inovatif Pak. Mungkin dengan teknik dalam penyusunan RPP setelah kami cek, lebih menggunakan ke IT pembelajaran mungkin, tetapi di sini memang tidak semuanya lah yang mengarah ke yang inovasi Pak. Artinya karena mungkin faktor kendala di sini mungkin Pak, di sekolah karena letak sekolah yang sangat di pedalaman ini Pak, kita gangguan internet masalahnya Pak gitu. Artinya pembelajaran inovatif itu perlu kita mengikuti perkembangan zaman Pak gitu. Artinya dengan pembelajaran inovatif memakai IT dengan yang tidak menggunakan IT, itu yang pertama. Yang kedua, dengan model-model media pembelajaran yang lebih baik mungkin. Sebelumnya belum menggunakan media pembelajaran yang pas. Nah, itu sudah kami temukan, sudah ada gejala-gejala ke yang berinovasi Pak, setelah kami melakukan supervisi Pak. 3. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah guru-guru di SD 5 Mesing sudah menerapkan HOTS untuk penyusunan soal-soal, baik itu soal ulangan harian ataupun soal ulangan tengah semester yang guru-guru buat di sekolah? Tentang soal HOTS, sebagian besar di sekolah ini gurunya belum Pak, belum menerapkan HOTS. Kenapa? Karena terus terang aja di sini belum paham benar tentang HOTS dan belum mendapat model seperti sosialisasi atau pelatihan tentang HOTS ini Pak. Tapi memang ada dua orang guru yang sudah pernah melakukan workshop istilahnya dalam penyusunan soal HOTS Pak. Tapi itu dulu
Mungkin dengan perkembangan-perkembangan yang baru sekarang ini mungkin ada perubahan, dan itu yang belum kami pahami juga Pak. Seperti itu Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, menurut tentang teknologi dan inovasi, menurut Bapak, apakah guru-guru di SD Negeri 5 Gesing sudah memanfaatkan dengan maksimal teknologi atau inovasi dalam pembelajaran? Baik. Masalah penggunaan ID di sekolah kami memang ada beberapa, artinya sudah dibilang cukup lah, dan penggunaannya itu pun sudah 90% lah oleh tenaga pendidik kami di sini Pak. Dengan adanya bantuan-bantuan seperti kemarin ada bantuan Chromebook, proyektor itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran Pak, sehingga seperti apa yang bilang tadi, inovasi gurunya sudah mulai Pak kelihatan dengan adanya bantuan-bantuan berupa laptop seperti itu Pak. Tapi memang ada beberapa satu atau dua orang guru yang belum Pak, belum begitu paham tentang IT Pak. Itu sudah kami usahakan untuk melakukan bimbingan. Terima kasih. Baik, hanya itu pertanyaannya Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga hari Bapak menyenangkan, indah. Terima kasih. Om Santi.